Ini aku mau nunjukin perbandingannya dulu editan di aplikasi Flow sama yang belum diedit. Yang kecil di kiri atas itu adalah video sebelum diedit. Itu asli direkam pakai HP. Sementara yang gede ini udah diedit, dikasih filter warna jadi agak tonnya tuh oranye-oranye gitu. Buat step by step cara ngeditnya di Flow dan isi aplikasinya tuh apa aja bakal aku jelasin di depan ini. Jadi pantengin terus ya. Halo, hari ini aku mau share cara edit video di HP. Ini caranya gampang banget. Kita tinggal download aplikasi namanya Flow, VLLO di Play Store. Ini gambarnya gambar ikan ini. Ini karena aku udah download, jadi aku tinggal buka. Nah, di dalamnya itu dia ada tulisan create video atau GIF. Jadi di sini kita bisa bikin gambar gerak juga. Terus di bawah itu ada tulisan my project. Itu adalah bekas-bekas video yang udah pernah aku edit. Jadi kesimpan di situ. Kalau misal kita mau bikin video baru, kita tinggal klik tanda plus. Nanti kita pilih video yang mau kita edit di Flow itu yang mana aja. Ini bisa pilih beberapa ya. Nah, buat rasionya pilih yang 16:9 itu buat rasio YouTube. Tapi kalau kalian mau upload di IG itu ada rasio buat Instagram juga. Kalau buat YouTube mending langsung pilih yang itu. Jadi pas nanti di ekspor itu format rasionya udah sesuai sama yang di layar YouTube. Kalau udah pilih rasio, kita tinggal klik next. Nah, ini videonya jadi muncul di sini nih videonya. Itu di bawah bisa kebaca nggak ya? Ada beberapa menu-menu. Dari mulai paling kanan itu ada filter. Nih filter aku klik. Nah, pas diklik ini filter itu kayak di Instagram, jadi kayak efek-efek gitu loh. Ada banyak efek mulai dari branch, mood. Kalau misal kalian suka yang vintage, ini pilih yang mood. Jadi si warna videonya itu nanti bisa langsung berubah jadi kayak tonnya tuh warm, orange kayak gitu. Terus kalau mau yang agak terang bisa pilih morning. Ini tonnya banyak banget. Tapi ini si ton ini tuh kebukanya kalau misalkan kita download Flow-nya itu yang premium, yang bayar. Harganya juga murah kok, cuma belasan ribu, 12.000 kalau nggak salah. Terus di sebelah menu filter itu ada menu pip tulisannya. Pip itu ada image sama video. Pip itu jadi kalau misal di video kita tiba-tiba mau ada foto yang muncul keluar di video. Nah, pencet itu. Kayak misal lagi nge-review suatu produk terus mau munculin foto nama OL shopnya. Nah, pencet aja ini pip. Terus kita upload foto yang mau di-attach. Terus di pip itu kita juga bisa nyisipin video lain. Jadi misalnya ini ada video, terus di kiri atas mau ada video yang agak kecil gitu buat ngebanding. Nah, bisa juga. Nanti bakal aku contohin, udah jelasin ini. Nah, kayak gini contohnya nih, misal. Jadi nanti itu akan ada 2 video berjalan di kiri atas sama di yang gede itu. Nah, seperti itu kira-kira pip. Si warna yang ijo-ijonya ini adalah itu tuh kayak durasi videonya tuh loh, mulai dari menit keberapa sampai keberapa. Jadi si warna ijo itu melambangkan dia itu bakal ada di menit yang mana aja. Nah, terus selanjutnya adalah, nah ini aku kasih contoh yang nggak difilter sama yang udah dikasih efek filter. Kalau yang ada ijo-ijonya ini berarti itu udah ada filternya di menit yang itu. Nih misalnya nih, ini si ijo-ijonya kan mulai dari detik kelima. Jadi sebelum detik kelima itu kita bisa lihat nanti perbedaan warnanya yang udah dikasih efek filter sama yang belum dikasih efek filter. Kalau yang si efek filter ini juga dia bisa diatur presentasenya mau sekuat apa ton warnanya keluarnya itu. Makin tinggi presentasenya, warnanya nanti makin oranye. Untuk filternya di Flow itu ada banyak. Ada lebih dari 15 kalau kalian beli yang premium ya. Kalau aku sering pakainya itu branch sama mood. Karena aku suka ton warna yang agak anget-anget, yang oranye kayak gitu warnanya. Nah, ini aku coba klik. Nih kalau branch warnanya kayak gini.
jadi dia itu warnanya warm, nanti anget. Terus di bagian bawah juga ada menu teks. Nih, teks itu fungsinya buat nambahin tulisan. Dan di Flow ini enaknya adalah ada banyak format si gaya-gaya style teksnya itu nih, disediain macem-macem. Kalau misal kita belakangnya mau pakai highlight juga ada. Terus ada yang tipe tulisannya vintage ada. Dan enaknya lagi ini tulisannya itu kita bisa atur, nanti fontnya bisa dirubah-rubah. Ini kalau yang new itu adalah updatean yang terbaru. Jadi si aplikasi ini tuh suka update, nambahin jenis-jenis baru, stiker-stiker baru itu selalu ada. Kalau aku sering pakai yang formatnya itu kayak vintage, si teksnya itu. Nih. Ini kalau kita scroll terus ke bawah, kita bakal nemuin banyak bentuk-bentuk teks. Nih aku contohin. Kalau yang paling atas itu yang default, jadi yang standar, yang simple gitu. Terus ada yang temanya Christmas, nih kayak gini jenis-jenisnya. Dan ini kita bisa ganti-ganti warna dan fontnya ya, nggak sebatas gini aja. Terus ini yang belakangnya ada highlight warna-warnanya. Terus ada teks yang khusus buat vlog gitu. Nih, ini yang vintage yellow black. Ini juga bagus menurut aku kalau videonya itu yang temanya vintage. Dan kalau mau ngeganti tulisannya kita tinggal klik 2 kali. Terus nanti kita ganti teksnya dengan kata yang kita inginkan. Terus kita juga bisa atur posisinya. Nih ada position, terus size-nya bisa digede kecilin juga, dan rotasi bisa dimiring-miringin ke kanan, kiri, atas, bawah. Nah, ini kita bisa atur fontnya. Di sini di Flow itu disediain banyak font, dan fontnya itu menurut aku bagus-bagus, simple, lucu-lucu juga. Kalau aku suka pakai yang ini fontnya. Terus ini stylenya, di style itu kita bisa ngedit warnanya mau warna apa itu ada, backgroundnya mau apa juga ada di situ. Dan kita bisa atur si animasinya, jadi munculnya tuh kayak gimana, apakah ngezoom atau dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, kayak gitu. Kalau misalkan ini mau diduplikat juga bisa si teksnya, tinggal pencet yang kolom duplikat. Dan sekali lagi si ijo-ijo itu, garis ijo ini melambangkan tulisannya itu bakal muncul di menit mana aja. Di bawah teks itu ada kolom label. Label tuh isinya kayak gini. Jadi kayak stiker-stiker gitu tapi bisa ditulisin. Dia munculnya nih yang panjang di bawah video itu. Dan label ini lucu-lucu. Nih kita tinggal klik label, terus isi aja dengan teks yang kita inginkan. Terus itu kalau dilihat ada garis yang warna hijau, itu dia bisa digeser-geser. Jadi garis hijau itu adalah si teks yang kita ketik, itu kita bisa geser posisinya mau ada di menit keberapa dan panjangnya segimana. Terus di label itu dia ada banyak jenisnya. Nih, ada yang modelnya kayak sticky notes kayak gini. Terus sobekan kertas, ketikan. Pokoknya dia itu banyak jenisnya. Dan untuk nulis di label itu kita tinggal klik si stikernya 2 kali, nanti akan muncul edit text. Nah, di situ kita isi teksnya. Kalau aku lebih menyarankan pas download aplikasi Flow ini langsung upgrade aja ke yang premium, karena harganya juga gak mahal. Waktu itu aku beli sekitar 12 apa 16 ribu gitu, pokoknya belasan ribu lah, di bawah 20 ribu. Dan kalau misal nggak punya kartu kredit, itu bayarnya bisa pakai GoPay. Waktu itu aku pakai GoPay bayarnya. Cuman kalau di App Store aku nggak tahu, mungkin beda ya harganya. Yang di iPad itu buat update ke premium harganya itu 150 ribuan, sementara pas aku ini di HP, di Android,
harga upgrade-nya ke premium itu cuma 16.000. Dan ini bagus banget, jadi bisa keluar semua stikernya tuh jadi banyak, filternya lebih banyak, gak ada yang kekunci lagi. Terus suka ada updatean yang baru-baru. Nah terus ini ada stiker juga, jadi di Flow itu kita disediain macem-macem banget stiker, dari mulai stiker hari-hari, Wednesday, Sunday kayak gitu, atau enggak stiker vlog kayak gini nih. Terus stiker subscribe, follow, like, comment, share kayak gitu tuh semua ada stikernya, udah lucu-lucu. Jadi kita nggak perlu masukin atau ngedit lagi ke video karena udah disediain, tinggal klik aja mau pilih yang mana. Ini pilihan-pilihan stikernya. Ini stiker yang subscribe yang sering aku pakai di akhir video. Terus ada stiker hi, hello, macam-macam lah pokoknya. Dulu aku pernah coba edit di komputer pakai Adobe Premiere, terus ngerekamnya pakai kamera. Itu pusing banget karena pertama memori kamera itu kan gede, terus dia dipindahin dulu ke komputer. Terus pas buka Adobe Premiere, pas ngedit si videonya dimasukin dari kamera, itu kan videonya juga gede biasanya memorinya dari kamera. Jadi pas ngedit pakai Adobe Premiere tuh komputernya sering ngehang, jadi nggak kuat gitu. Nah terus udah gitu jadi jarang bikin video karena males ngeditnya kan. Pas nemu aplikasi Flow ini, aku lihat, aku download, terus aku coba-coba, kayak langsung ngerti gitu loh. Ini gampang banget, gampang lah pokoknya. Kalau misal gak ngerti juga pencet-pencet aja, lama-lama juga ngerti. Terus kan ngerekamnya juga sekalian gitu, sepaket dari HP, pakai kamera HP. Terus editnya langsung di HP juga, terus upload langsung di HP, jadi lebih praktis gitu, lebih cepet bikin videonya. Tapi kalau misal kalian pengen pakai aplikasi ini juga, saranku adalah memori yang kosongnya itu harus gede, karena video itu kan memorinya gede. Dan pas nge-save itu kalau kita pakai format yang high resolution, yang 4K, itu memorinya jauh lebih gede, tapi gambarnya nanti bagus, lebih jernih. Karena itu waktu itu aku coba edit pakai HP ku yang dulu, pas nge-save tuh selalu hilang. Jadi pas udah jadi videonya, tapi pas di-save baru 50%, itu hilang aja. Jadi aplikasinya ketutup sendiri. Kirain aku aplikasinya yang error, ternyata pas aku coba hapus-hapusin tuh si video-video memori-memorinya, pas memori HP-nya udah kosong, baru bisa itu ke-save si video yang diedit di Flow. Nah dari situ aku langsung aja cepet gitu. Nggak bisa nih kalau pakai HP yang ini, nge-save-nya kan pasti keganggu. Jadi waktu itu aku langsung ganti aja HP-nya, pakai sekalian yang kameranya itu bagus, kalau ngerekam tuh nggak goyang-goyang. Ini aku pilih pakai HP-nya itu Oppo Reno, itu karena dia itu ada stabilizernya juga, kameranya bagus. Jadi kalau kita ngerekam video pakai Oppo Reno terus dinyalain stabilizernya, itu nggak akan goyang. Kalau kita lari-lari atau gerak tuh, jadi goyangnya tuh smooth gitu, nggak burem. Tapi kalau yang aku lihat orang-orang sih yang pakai HP itu rata-rata banyaknya pakai iPhone 11 yang si kameranya tuh ada 2 atas bawah gitu loh. Sebenarnya bebas aja sih pakai kamera yang HP yang kameranya biasa juga bisa, cuma nanti mungkin agak burem-burem gitu, kurang bagus. Nah terus Flow ini dia nyediain musik juga nih. Ada musiknya tuh banyak di situ, kayak backsoundnya. Terus dia ada juga ini kayak musik-musik backsound yang kayak suara kalau opening gitu, kayak tereng, atau enggak kayak efek-efek orang ketawa, efek tepuk tangan. Nih menu-menunya. Terus ada kayak kalau muncul sesuatu kan di video kayak suka ada suara pup gitu. Nah itu ada efek. Kalau buat musik itu Flow sebenarnya udah nyediain banyak banget, dari yang
apa sih yang nada-nadanya tuh yang riang, yang sedih, yang santai itu semuanya ada. Cuma kalau misalkan kalian bosen dan mau download musik yang lain, ini buat yang mau upload di YouTube ya, karena kan seperti yang udah diketahui kalau upload di YouTube itu kita nggak boleh pakai musik yang udah punya hak cipta, jadi nggak boleh sembarangan, harus yang free copyright. Nah aku musiknya suka download juga di YouTube, itu banyak nyediain di situ. Segitu dulu info dari aku tutorialnya. Kalau misal ada yang kurang jelas boleh tulis di komen, nanti aku jawab. Terima kasih.